Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab Nahwu ya, bab ke-11 dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Kita akan membahas kana dan saudara-saudaranya. Di bagian pertama video ini, karena video bab 11 ada bagian pertama yang sudah bisa dilihat ya. Dan ini bagian yang kedua. Bab 11 itu tentang nawasikh. Amil yang masuk pada mubtada dan khabar, ada inna dan saudara-saudaranya, kana dan saudara-saudaranya, maupun dhanna dan saudara-saudaranya. Bagian kedua ini kita akan bahas kana dan saudara-saudaranya. Kana maknanya adalah juga bisa bermakna dahulu. Nah, asbaha termasuk saudara kana atau yang sejenis kana, menyebabkan isimnya tetap rofa tapi khabarnya menjadi nasab. Asbaha mengalami pagi atau menjadi. Adha mengalami waktu duha atau menjadi. Amsa mengalami sore atau menjadi. Dhalla menjadi. Bata melewati malam. Soro menjadi. Laisa bukan atau tidak. Ma bariha masih saja. Man fakka masih saja. Ma zala maknanya juga masih saja. Ma fati'a masih saja. Ma dama ya juga berarti selama. Nah, contoh penggunaan kata kana dan saudara-saudaranya. Nah, asbahal jawwu baridan. Asbaha ya, al-jawwu baridan. Pada pagi hari udara menjadi dingin. Nah, asbaha menunjukkan kondisi sesuatu terjadi di pagi hari. Nah, asalnya mubtada khabarnya al-jawwu baridun, udara dingin. Tapi kalau didahului oleh asbaha, kalimatnya menjadi asbahal jawwu baridan. Al-jawwu adalah isim kana, dia tetap rofa, sedangkan baridan adalah khabar kana menjadi nasab. Contoh kedua, amsa. Menggunakan saudara kana yang amsa. Amsa Usamatu ghaniyan. Di sore harinya Usamah menjadi kaya. Asalnya Usamatu ghaniyun. Itu kalau mubtada khabarnya. Itu asalnya. Usamatu mubtada, ghaniyun khabar. Tapi kemasukan amsa menjadi amsa Usamatu ghaniyan. Nah, ghaniyan adalah khabar kana dan saudara-saudaranya. Ya, khabar amsa di sini. Maka dia dibaca nasab. Kemudian dhalla. Dhallal mataru nazilan. Jadilah hujan turun. Batal harisu naiman. Penjaga itu, al-harisu, penjaga. Bata melewati malam, naiman dengan tidur. Batal harisu naiman. Penjaga itu melewati malam dengan tidur. Jadi tidak bekerja dia. Seharusnya bekerja malah tidur. Nah, asalnya mubtada khabarnya al-harisu naimun, begitu. Tapi kemasukan amil bata menjadi khabar bata menjadi dibaca nasab. Naiman itu khabar bata. Berikutnya adhat talibu nasyitan. Di waktu duha pelajar itu menjadi rajin. Asalnya mubtada khabarnya adalah at-talibu nasyitun. Pelajar itu rajin. Kemasukan amil adha menjadi adhat talibu nasyitan.
Berikutnya, Sara ad-du'afa'u aqwiya'a. Orang-orang lemah telah menjadi kuat. Asalnya ad-du'afa'u aqwiya'u. Itu mubtada khabar asalnya. Ad-du'afa'u mubtada, aqwiya'u khabar. Kemasukan sara menjadi khabar sara dibaca nasab. Karena sara termasuk saudara kana. Sara ad-du'afa'u aqwiya'ah. Orang-orang lemah telah menjadi kuat. Contoh berikutnya, laisal bukhlu mahmudan. Bakhil bukanlah hal yang terpuji. Ma fati'a salihun munkiran. Masih saja salih mengingkari hal itu. Ma bariha zaidun sa'iman. Zaid masih saja berpuasa. Man fakkar rajulu ghadiban. Laki-laki itu masih saja marah. Ma zala Khalidun waqifan. Khalid masih saja berdiri. Jadi masih saja itu bisa bermakna terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Terus saja atau masih saja. Nah, jadi sama ya semuanya. Ma fati'a, ma bariha, man fakka, termasuk ma zala juga. Nah. Kemudian la akhruju minal baiti ma damal mataru nazilan. Aku tidak keluar dari rumah selama hujan turun. La akhruju, aku tidak keluar minal baiti dari rumah madama selama al-mataru hujan nazilan turun. Asalnya itu al-mataru nazilun, hujan itu turun. Ketika kemasukan madama, yang madama ini adalah saudara kana, maka khobarnya menjadi dibaca nasab nazilan begitu. Kana itu juga sesuai dengan variannya ya. Pengaruh kana itu juga berlaku untuk varian tasrifnya. Kita coba dalam tasrif istilahi kana. Kana yakunu kaunun fahuwa kain kun la takun misalkan. Kana telah terjadi. Yakunu sedang atau akan terjadi. Ini fi'il mudhari'nya. Masdarnya adalah kaunun, kejadian atau keadaan. Fa'ilnya adalah kainun, hal yang terjadi atau akan terjadi. Kun, jadilah, fi'il amr. La takun, janganlah terjadi. Kita ambil contoh, sebagian contoh penggunaan hasil tasrif kana dalam kalimat. Anna yakunu li gulamu wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Anna yakunu li gulamun. Bagaimana bisa terjadi kelahiran anak milikku? Wa qad balagani al-kibaru, sedangkan aku sudah tua. Wa imra'ati, sedangkan istriku 'aqirun, mandul. Quran surah Ali Imran ayat 40. Juga di sini babu bayani kaunil imani billahi ta'ala afdalul a'mal. Nah, bab penjelasan bahwasanya iman kepada Allah Ta'ala adalah amalan yang paling utama. Ini adalah salah satu nama bab dalam Sahih Muslim yang dibuat oleh An-Nawawi. Jadi kalau dalam Sahih Muslim itu Al-Imam Muslim tidak menyusun nama bab tersendiri. Yang memberi nama bab itu adalah para pensyarah setelahnya. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Fa-akhbarana bima kana wa bima huwa kain. Kemudian beliau, maksudnya Nabi SAW, akhbarana, mengkhabarkan kepada kami, bima kana, tentang apa yang telah terjadi, wa bima huwa kain, dan apa yang akan terjadi. Ini hadis riwayat Muslim dari Amr bin Akhtab, menjelaskan bagaimana Nabi berkhutbah panjang sekali. Dari ba'da subuh sampai maghrib. Hanya dipotong sholat. Ba'da subuh berkhutbah sampai masuk waktu duhur. Istirahat sholat. Setelah sholat khutbah lagi. Nah, sampai asar, sholat asar. Ba'da asar, khutbah lagi. Sampai maghrib. Itu pernah terjadi. Walaupun kondisi itu jarang. Kondisi demikian jarang. Tapi pernah. Seharian Nabi SAW menyampaikan khutbah. Dan Amr bin Akhtab mengkabarkan bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu sebagai pelajaran bagi
kaum muslimin saat itu maupun apa yang akan terjadi di masa mendatang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh penggunaan tasrif saudara kana, ya. Asbaha. Contoh penggunaan asbaha. Hadis riwayat Al-Bukhari tentang anjuran seorang itu di waktu malam hendaknya bangun mengingat Allah, kemudian ambil air wudhu, berwudhu, sholat 2 rakaat. Agar paginya itu semangat. Karena syaitan mengikatkan di tengkuknya 3 kali ikatan, yang membuat malas seseorang ketika bangun. Fa in istaiqadha, jika dia bangun, fadzakarallaha, kemudian dia mengingat Allah, in hallat uqdatun, akan terlepas uqdatun, satu ikatan. Fa in tawaddaa, jika dia berwudu, in hallat uqdatun, akan terlepas satu ikatan lagi. Fa in shalla in hallat uqaduhu kulluha, kalau dia kemudian sholat 2 rakaat yang ringan, ya, sebaiknya 2 rakaat dulu yang ringan dulu, supaya lepas dulu semua ikatan. Jangan langsung panjang sholatnya. Nah, akan terlepas ikatan-ikatan itu kulluha, seluruhnya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, maka pagi harinya dia menjadi segar, ya, bersemangat. Nah, nasyitan semangat, tayyiban nafs segar. Nah, wa illa, kalau tidak demikian, asbaha khabithan nafsi kaslanah, maka pagi harinya dia akan merasa buruk pada jiwanya, merasa malas. Kaslan, malas. Nah, asalnya itu huwa khabithun nafsi. Huwa khabithun nafsi. Dia dalam kondisi buruk jiwanya. Tapi kemasukan asbaha, khabithan nafsi, ini adalah sebagai khobar dari asbaha. Nah, jadi dia adalah dibaca nasab. Nah, kaslana ini badal. Badal masih akan kita pelajari pada bab 14 insyaallah. Kemudian juga penggunaan bata dan yusbihu. Ya, kita tahu bahwasanya asbaha dan varian tasrifnya itu berpengaruh juga. Berpengaruh terhadap mubtada khobar, menyebabkan khobar dibaca nasab. Jadi asbaha dan yusbihu juga. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu fayabitu yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Nah, ini kisah tentang seorang yang menceritakan dosanya dengan bangga, terang-terangan. Padahal dosa itu dia lakukan tanpa diketahui orang lain. Ini tercela. Nah, wa qad bata yasturuhu rabbuhu, padahal ia telah melewati malam dalam keadaan ditutupi aib dan dosanya oleh Rabb-nya. Fayabitu yasturuhu rabbuh, ia melewati malam dengan tutupan dari Rabb-nya. Wa yusbihu, namun di pagi harinya, yakshifu sitrallahi anhu, ia menyingkap tutupan Allah terhadapnya. Ini tercela, bisa tidak mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terang-terangan menceritakan dosanya disebut mujahirin. Nah, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku akan mendapatkan pemaafan kecuali mujahirin. Orang yang terang-terangan berbuat dosa bangga dia ceritakan. Nah, contoh lain, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ini tentang kisah fitnah yang dahsyat yang bisa membuat orang yang awalnya di pagi hari beriman, sorenya kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Karena begitu dahsyatnya fitnah tersebut terhadap agama seseorang. Yusbihur rajulu mu'minan. Ya. Yusbihu ini saudara kana. Nah, asalnya mubtada khabarnya adalah ar-rajulu mu'minun.
Ketika kemasukan yusbihu menjadi yusbihur rajulu mu'minan. Yusbihur rajulu mu'minan. Nah, jadi khabar yusbihunya menjadi nasab. Wa yumsi kafiran, dan di sore hari dia menjadi kafir, asalnya itu huwa kafirun. Tapi huwanya itu sudah melebur pada yumsi. Nah, wa yumsi kafiran. Kafiran ini khabar yumsi, jadi dia nasab. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Jadi mu'minan setelah yumsi itu khabar yumsi, kafiran setelah yusbih itu juga khabar yusbih. Nah, huwanya melebur pada yumsi dan yusbih. Huwa itu sebagai mubtada'nya. Mubtada'nya melebur dalam sudah diketahui dari fi'il madhi yusbihu dan yumsinya. Nah, contoh penggunaan tafsir saudara kana. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Wa idza busyira, dan jika diberi kabar ahaduhum, salah satu dari mereka, bil untha, bahwasanya anak yang terlahir adalah wanita, dhalla wajhuhu muswaddan, wajahnya menjadi menghitam, wa huwa kadhim, dalam keadaan ia menahan marah. Di sini ada dhalla saudara kana, asalnya mubtada khabarnya adalah wajhuhu muswaddun. Asalnya begitu. Tapi kemasukan dhalla menjadi dhalla wajhuhu muswaddan. Wajhuhu asalnya mubtada, muswaddun asalnya khabar. Kemasukan dhalla, khabarnya menjadi nasab, muswaddan. Nah, Quran surah An-Nahl ayat 58. Ini kisah tentang orang-orang jahiliyah yang sangat bersedih, sangat marah kalau diberitahu bahwasanya anaknya perempuan, karena anak perempuan dianggap aib. Sedangkan orang beriman menganggap anak perempuan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Falamma ra'at anna ad-dama la yazidu illa kathratan, akhadhat hasiran fa'ahraqathu hatta sara ramadan, thumma alzaqathu fastamsakat dama." Fastamsakat damu. Falamma ra'at, ketika Fatimah melihat, anna ad-dama, bahwasanya darah yang keluar dari wajah Nabi yang terluka pada perang Uhud, la yazidu illa kathratan, tidaklah menambah kecuali semakin banyak. Akhadat hasiran, Fatimah mengambil tikar, fa'ahraqathu, kemudian dia membakarnya, hatta sara ramadan, hingga tikar itu menjadi abu. Thumma alzaqathu, kemudian Fatimah melekatkan serpihan tikar yang jadi abu itu ke darah di wajah Nabi SAW. Fastamsakat damu, hingga darah terhenti. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada kata sara ramadan, asalnya huwa ramadun, dia adalah debu. Menjadi kemasukan sara menjadi sara ramadan, jadilah dia sebagai debu. Ramadan ini khabar sara. Nah, berikutnya mazalah. Contohnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Mazala, terus menerus, Jibril, malaikat yang paling utama, yusini bil jari, mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, hatta dhanantu, hingga aku menyangka, annahu sayuwarrithuh, bahwasanya dia akan memberikan hak waris kepada tetangga itu. Saking banyaknya wasiat dari Jibril untuk berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan saking dekatnya tetangga itu, kalau kita meninggal dia yang mewarisi kita. Seperti itu. Nah, karena itu penting untuk berbuat baik pada tetangga. Jangan menyakiti mereka dengan ucapan dan perbuatan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian madumtu, ini sama dengan madama, tapi tasrifnya ya. Di tasrif lugawi. Madama itu untuk huwa, madumtu untuk ana. Ya, antum bisa pelajari lagi di bab 7 tentang tasrif lugawi. Nah, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Wa awsani, dan dia Allah
Mewasiatkan kepadaku bis salati waz zakah, untuk salat dan zakat, ma dumtu hayya, selama aku masih hidup. Ma dumtu hayya. Asalnya itu mubtada khabarnya ana hayyun, saya hidup. Ketika dirubah menjadi madama masuk di situ, ana itu melebur ke madumtu. Mubtadanya melebur. Nah, tersisa hayyun itu adalah khabarnya. Khabar madama itu menjadi nasab, menjadi madumtu hayya. Nah, Quran surah Maryam ayat 31. Baik. Selesai pembahasan kita tentang kana dan saudara-saudaranya. Pada bagian kedua, bab 11, buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Untuk melihat apa saja referensi yang digunakan di dalam buku panduan tersebut, merujuk kepada siapa, bisa dilihat di daftar pustakanya. Nah, dan juga di kata pengantar, juga bisa diketahui apa rujukan utama dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.